Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizkia Zahra dengan NIM 22101182200033 dari Prodi Pendidikan Matematika Universitas Lambung Mangkurat. Pada video kali ini saya akan melakukan kegiatan wawancara dengan dua narasumber dengan mengangkat topik alih fungsi lahan basah menjadi wilayah permukiman. Apa sih dampaknya? Di sini saya akan melakukan wawancara kepada dua narasumber yang bermukim di Desa Sungai Taib, Kabupaten Kota Baru. Nah, dari yang saya lihat, sangat banyak sekali lahan basah yang dialihfungsikan menjadi wilayah permukiman di wilayah pasang surut ini. Oleh sebab itu, saya akan mewawancarai kepada dua narasumber tersebut yang bermukim di wilayah tersebut. Nah, baik, di sini saya bersama dengan narasumber pertama saya. Assalamualaikum Kak, selamat siang, dengan Kakak siapa? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Ulun Muhammad Ihsan Parodi. Baik, dengan Kak Ihsan ya berarti dipanggilnya ya. Nah, bagaimana nih Kak kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah baik ya. Nah, jadi saya Rizkia Zahra dari Prodi Pendidikan Matematika Universitas Lambung Mangkurat memohon izin nih meminta waktu Kak Ihsan sebentar untuk melakukan wawancara guna memenuhi tugas pengantar lingkungan lahan basah. Nah, baik Kak Ihsan, ini sudah berapa lama nih tinggal di lingkungan sekitar sini? Untuk tinggal di sini mungkin kurang lebih 4 tahun. Oh, udah 4 tahun ya, berarti udah lumayan lama nih Kak tinggal di sini. Oke. Selama 4 tahun ini, apakah Kak Ihsan dengan orang rumah ini pernah mengalami fenomena banjir di sekitar sini? Alhamdulillah dari awal tinggal di sini sampai sekarang selalu ada fenomena. Selalu banjir ya, alhamdulillah berarti ya. Iya. Oke, berarti udah lumayan sering nih kayak banjir terjadi di sini. Nah, seberapa seringnya itu emangnya bagaimana Kak? Nah, mungkin kayak bulan-bulan naik gitu, kayak 3 bulan sekali itu biasa banyak pasang segala macam, dan itu cukup merugikan sih untuk warga sekitar. Oh, oke. Nah, untuk banjir yang terakhir kali terjadi itu kapan Kak? Desember kemarin. Oh, Desember. Tahun 2022. Oh, berarti sekitar 4 bulan yang lalu ya Kak? Oke. Nah, berbicara nih soal banjir, apakah Kak Ihsan dan keluarga itu mengalami dampak negatif dari terjadinya banjir tersebut di sekitar lingkungan rumah? Namanya banjir itu kan salah satu musibah bagi manusia dan salah satu rahmat bagi Tuhan, dan Iya. mungkin itu dapat hal negatifnya juga, karena dampak banjir itu bisa karena jalan di tempat ini masih tanah dan batu, mungkin setelah banjir bakalan jadi becek. Oh, Dan banjir di sini airnya air asin gitu. Jadi misalnya debit air menguap atau naik, itu bisa menyebabkan karatan bagi motor-motor yang ada di sekitar sini. oke. Nah, berbicara tadi soal debit banjir, emangnya kalau banjir terjadi di lingkungan sini tuh seberapa dalam Kak? Nah, mungkin karena sekarang udah ada penaikan jalan. Mhm. Nah, waktu dulu sebelum ada penaikan jalan itu mungkin sampai setengah meter. Oh iya ya. Nah, karena sudah ada penaikan jalan sekitar setengah meter, mungkin sekitar beberapa sentimeter aja lebih banjir. Oh, jadi baru-baru aja nih ya Kak terjadi penaikan jalan. Oke, berarti sebelum terjadi penaikan jalan ini sangat terganggu dong transportasi jalannya ya Kak. Oke. Nah, tadi kan kita berbicara soal dampak negatif nih ya. Dampak positifnya ada nggak sih yang Kak rasakan nih? Atau hanya dampak negatifnya saja? Untuk dampak positif, mungkin bagi orang yang sering jalan-jalan sore itu bakalan terganggu. Iya. Cuman buat orang yang jarang jalan-jalan sore itu bakalan jadi hal yang bagus ya, karena rasa mager itu bakalan meningkatkan. Oh, jadi ini sangat oke, jadi bermanfaat bagi orang yang mageran ya. Oke. Nah, kita kan sudah berbicara nih mengenai dampak positif, dampak negatif tadi. Nah, menurut Kak Ihsan sendiri nih, apa sih yang menyebabkan terjadinya banjir di lingkungan sekitar Kakak? Untuk perspektif sendiri, karena banjir ini sudah jadi hal umum masyarakat sekitar sini, mungkin dari sudut pandang saya, Nama Ulun, kenapa jadi hal itu terjadi? Mungkin karena yang pertama, pembuangan sampah sembarangan.
Yang kedua, pembangunan yang mungkin sekarang dilakukan daerah itu besar-besaran. Jadi apa yang menjadi jalur air seperti gorong-gorong dan semacamnya itu pembangunannya tidak dilakukan gitu. Nah, mungkin ada cuma dikit. Terus yang ketiga ya mungkin bagian di sini kan banyak bakaunya gitu. Nah, bakau di sini mungkin dipangkas untuk pembangunan jadi objek wisata. Nah, mungkin hal tersebut yang menjadi faktor utama ya, faktor utama kenapa jadi debit air yang meningkat dan itu menyebabkan banjir di daerah sini. Jadi menurut perspektif Kak Isan sendiri ada banyak faktornya ya kayak untuk menyebabkan terjadinya banjir. Lalu pertanyaan terakhir nih Kak. Berhubung kakak kan nih tinggal di lingkungan lahan basah ya, apakah kakak dan keluarga itu pernah nih memanfaatkan lingkungan sekitar, semisal sebagai lahan pertanian atau perkebunan atau semacamnya kak? Untuk pemanfaatan mungkin tidak ada, cuman bisa jadikan objek wisata warga gitu. Karena banjir kan gitu. Iya. Ada bisa misalnya kesini, misalnya banjir pasti ceburan atau melihat ada binatang-binatang apa gitu. Oh jadi pas banjir ya kak, oke. Nah itu saja sih pertanyaan dari saya. Saya ucapkan terima kasih banyak atas waktunya. Nah baik, di sini saya sedang bersama dengan narasumber kedua saya. Nah assalamualaikum kak, selamat siang dengan kakak siapa? Dengan Kak Mahbub. Iya baik, dengan Kak Mahbub ya. Bagaimana nih kak kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Nah jadi saya Rizky Azahra dari Prodi Pendidikan Matematika Universitas Lambung Mangkurat. Mohon izin meminta waktu Kak Mahbub nih sebentar untuk melakukan wawancara guna memenuhi tugas pengantar lingkungan lahan basah. Nah baik, Kak Mahbub ini sudah berapa lama nih tinggal di lingkungan sekitar sini? Untuk tinggal di sekitar lingkungan sini kurang lebih 13 tahun. Oh berarti udah 13 tahun ya kak, oh udah lumayan lama ya. Nah jadi selama 13 tahun Kak Mahbub tinggal di lingkungan lahan basah ini, apakah Kak Mahbub itu sering nih atau pernah mengalami fenomena banjir? Selama 13 tahun tinggal di sini, pernah saya mengalami fenomena banjir. Oh berarti pernah, seberapa sering nih kak fenomena banjir tersebut? Kalau untuk di lahan basah ini ya, palingan 1 tahun itu kisaran 1 atau 2 kali. Oh berarti sekitar 1-2 tahun sekali ya kak? Oke. 1 tahun itu bisa 1 atau 2 kali. Iya 1-2 kali. Oke. Nah kapan nih banjir yang terakhir kali terjadi di lingkungan sini? Kalau terakhir itu akhir tahun kemarin ya, Desember 2022. Oh Desember ya, berarti sekitar 4 bulan yang lalu ya kak? Oke. Nah berarti nggak lama-lama banget dong. Nah untuk debit banjir nih kak, yang terakhir kali terjadi itu seberapa dalam banjirnya? Kebetulan terakhir itu debit airnya itu yang paling tinggi ya, yang selama saya pernah tinggal di sini. Terakhir itu kalau untuk di jalan komplek itu di bawah lutut. Oh iya. Terus juga masuk sampai ke halaman rumah. Oh berarti lumayan tinggi ya kak? Oke. Lalu berbicara nih soal banjir, apakah ada dampak negatif yang Kak Mahbub atau keluarga rasakan selama banjir ini terjadi di lingkungan rumah kakak? Yang pasti itu ya, karena banjir otomatis sampah-sampah yang ada sekitar rumah itu naik semua ke jalan, masuk ke dalam rumah kayak gitu. Iya. Selain itu ada nggak lagi kak? Untuk sementara itu masih terkait sampah sih. Oh jadi sampah nih yang mengganggu ya kak? Oke. Nah selain dampak negatif, apakah ada dampak positif juga nih yang kakak rasakan selama banjir terjadi? Apakah hanya dampak negatifnya saja? Ya, kalau kita bisa ditarik kesimpulannya dari yang namanya sampah tadi, ada dampak negatifnya, otomatis dampak positifnya sebagai individu kita masing-masing harus lebih menjaga kebersihan lingkungan, pada tempatnya, lebih menyadarkan kepada diri kita sendiri. Oh, berarti di balik dampak negatifnya masih ada dampak positif ya? Oke. Baik, nah sudah nih kak, kita berbicara soal dampak. Nah menurut kakak nih, fenomena banjir yang terjadi di lingkungan kakak ini disebabkan karena apa sih? Karena saya tinggal di lahan basah, jadi fenomena banjir di lingkungan saya ini terjadi karena pasang surut air laut. Oh, jadi pasang surut air laut yang mempengaruhi. Oke. Selain pasang surut nih kak, ada nggak lagi dampak yang menurut kakak ini nih penyebab banjir di lingkungan kakak? Kalau selama saya tinggal 13 tahun di sini,
karena pasang surut air laut aja sih. Kalau misalnya curah air hujan yang deras tuh nggak ada menyebabkan banjir. Oh, baik. Aman-aman aja. Nah, masuk nih ke pertanyaan terakhir nih ya. Nah, selama 13 tahun ya, Kak? 13 tahun Kakak tinggal di sini. Apakah Kakak itu pernah memanfaatkan nih lingkungan sekitar Kakak sebagai lahan pertanian atau perkebunan seperti itu? Kebetulan kalau saya pribadi sih nggak pernah memanfaatkan lahan basahnya Iya. ya. Tapi beberapa tetangga saya memamankan lahan basah itu dengan memelihara ayam. Ayam jago. Oke, ayam jago ya. Oh, berarti masyarakat di sekitar Kakak ya, Iya. Kak, ada yang memanfaatkan. Oke, nah Kak, itu saja nih pertanyaan dari saya. Saya ucapkan terima kasih Iya, banyak sama-sama. atas waktunya. Baik, berikut tadi merupakan hasil wawancara yang saya lakukan dengan dua narasumber yang berada di wilayah yang lumayan berdekatan di Desa Sungai Taib. Dari hasil wawancara yang dilakukan di wilayah tersebut, diketahui bahwa masyarakat di wilayah tersebut itu sudah tidak asing dengan fenomena banjir. Nah, tapi untuk penyebabnya sendiri, para masyarakat itu tidak bisa memastikan nih apakah banjir tersebut terjadi dikarenakan hanya karena pasang surut air laut atau ada penyebab lain. Akan tetapi saat saya melihat wilayah tersebut, menurut kesimpulan saya bahwa perubahan atau alih fungsi dari lahan basah menjadi lahan pemukiman atau perumahan itu merupakan salah satu faktor pendukung terjadinya fenomena banjir. Di dalam ilmu matematika, itu ada yang disebut dengan perbandingan balik nilai. Perbandingan balik nilai adalah membandingkan dua objek atau lebih. Apabila salah satu besar nilai objeknya itu besar, maka besaran nilai objek lainnya itu akan semakin mengecil. Begitupun sebaliknya. Nah, hal ini itu sejalan dengan fenomena yang terjadi di wilayah tersebut. Semakin banyak lahan basah yang dialihfungsikan menjadi lahan permukiman atau perumahan, maka semakin kecil juga manfaat yang didapat atau diperoleh dari lahan basah tersebut. Selain itu juga dari hasil wawancara yang saya dapatkan diketahui bahwa masih banyak masyarakat yang kurang mengerti mengenai pemanfaatan lahan rawa pasang surut sehingga tidak mengoptimalisasikan lingkungan di sekitarnya. Nah, itu tadi merupakan kesimpulan yang dapat saya ambil dari kegiatan wawancara dengan dua narasumber di Desa Sungai Taib, Kabupaten Kota Baru. Saya Rizky Azahra, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah!